Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan atau mempresentasikan sedikit materi tentang integrasi sains Sayyid Hossein Nasr. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dwiki Ahkam Maula dengan NIM 20040016046, Alvinda Salsabila 20040016047. Kemudian Fatul Muin 20040016048. Baik, langsung saja ke materi pertama tentang pemikiran Sayyid Hossein Nasr. Dengan latar belakang akademis serta kehidupan keagamaan yang kental dengan unsur metafisik, hal ini tidak membuatnya hanya mencurahkan pemikirannya kepada hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan metafisik. Justru membuatnya menggunakan metafisik sebagai solusi atau atas bidang keilmuan yang ia geluti, salah satunya adalah mengenai relasi agama dan sains. Pemikiran Nasr tentang relasi agama dan sains tidak lepas dari dasar pemikirannya sebagai seorang filsuf perennial, yang menuntutnya tidak hanya pada satu pendekatan studi agama, namun juga termanifestasikan dalam keseluruhan konsep kehidupannya. Selanjutnya, pemikiran Sayyid Hossein Nasr tentang relasi agama dan sains tertuang dalam karyanya yang berjudul Islam and Modern Science. Dalam artikel memulai artikel tersebut, Nasr mengemukakan tentang tokoh reformis Islam, yaitu Jamaluddin Al-Afghani sebagai tokoh pembaharu dalam Islam kelahiran Mesir. Modernis dengan semangat rasionalismenya sangat berpengaruh pada masa itu, khususnya pada sistem pendidikan. Dengan masuknya sains yang dihasilkan Barat, ada semacam usaha untuk menyamakan antara sains dengan pengetahuan yang ada dalam Islam. Semuanya masuk tanpa ada filter sebelumnya. Hal ini menyebabkan banyaknya ahli mesin serta saintis yang handal namun tidak mengetahui dengan benar implikasinya terhadap filosofis keilmuan itu sendiri dan sejarah awal mulanya. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam relasi agama dan sains adalah mengenai konfrontasi antara sains dan Islam, bukan pada sisi intelektual, namun lebih pada masalah etika, yang mana Barat telah memisahkan sains modern dari implikasi etika dari penggunaan sains. Sayyid Hossein Nasr memberikan definisi sains Islaminya agar tidak disalahpahami. I treat to deal Islamic science not as a chapter in the history of Western science, but as an independent way of looking at the work of nature. Yang artinya, saya setuju dengan adanya sains Islami tidak sebagai bagian dari sejarah sains Barat, melainkan sebagai cara pandang yang independen terhadap cara kerja alam. Kesimpulan atas pemikiran Nasr terhadap relasi agama dan sains, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, perlunya mengintegrasikan sains dengan sejarah serta filsafatnya agar menjadi kesatuan pengetahuan. Kemudian yang kedua, permasalahan antara sains dan agama tidak terletak pada intelektual, melainkan pada sisi etika lingkungan yang tidak diterapkan. Kemudian yang ketiga, gagasan mengenai sains Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep ilmu pengetahuan Sayyid Hossein Nasr. Sayyid Hossein Nasr adalah salah satu di antara pemikir sains Islam yang mengkritik tajam paradigma sains Barat modern. Kritik Nasr secara umum mengarah pada pandangan dunia sekular, materialistik, dan mekanistik. Nasr mengkritik sains Barat dengan merujuk pada dampak negatifnya, terutama dianggap sebagai pemicu kritis spiritualitas,
kemanusiaan, dan kritis lingkungan. Menurut Nasser, metode ilmu pengetahuan didasarkan atas pengetahuan dalam Islam didasarkan atas sebuah epistemologi yang dominan dalam ilmu pengetahuan Barat modern. Baginya, keimanan pada wahyu Al-Quran akan menyikap semua kemungkinan yang terdapat pada akal manusia. Ketundukan kepada wahyu pada setiap tingkat membuat akal mampu untuk mengaktualisasikan kemungkinan-kemungkinan ini. Pengembangan akal muslim didasarkan atas suatu kesadaran yang utuh tentang prinsip ini. Dalam perspektif ini, dalam memecahkan masalah-masalah filosofis dan ilmiahnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.